Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih perbedaan IP statis dan dynamics apa Bang? Nah, saya sudah lama nggak ngonten, jadi saya baca di internet dan beberapa referensi kalau bahwa perbedaan yang paling mencolok dari alamat IP statis dan dynamics hanya digunakan mengidentifikasi komputer di jaringan. Jadi sebagai itu ya dua-duanya. Nah, yang pertama, alamat statis itu biasanya digunakan oleh ISP, penyedia ISP. Jadi biar lebih mudah, ISP ini digunakan untuk pelamatan IP address. Jadi contoh di sini contohnya mudah, kalian tinggal cek what it's my IP. Nah, di sini IP saya menggunakan ini bahwa ISP yang saya gunakan Bisnet, ya kan, Bisnet Network. Nah, city-nya ada di Kudus. Oke, jadi itu. Jadi saya menggunakan ISP menggunakan Bisnet. Nah, selanjutnya di sini apa sih alamat IP dynamics? Nah, biasanya digunakan untuk perusahaan untuk mendapatkan alamat statis dan kemudian menghasilkan alamat dynamics. Jadi pengalokasinya adalah ketika alamat statis ini, ya kan, dari ISP lalu dialokasikan ke DHCP untuk menggunakan lebih untuk perusahaan, ya kan. Nah, terus apa itu alamat IP? Ya, kalian tahulah untuk pengiriman nomor rekening komputer di jaringan atau alamat rumah kalian. Di mana sih? Nah, alamat rumah kalian menggunakan di Bisnet. Nah, selanjutnya apa itu alamat statisnya? Nah, kalau alamat statis itu dialokasikan ke perangkat. Nah, eksplisitnya artinya bukan alamat yang didapatkan oleh server DHCP karena tidak berubah, maka disebut statis. Jadi alamat statis itu ya memang nggak akan berubah. Jadi contoh ini alamat saya 113. Kalau saya refresh, alamat IP saya ya nggak akan berubah. Jadi tetap 113.11.183 ini. Jadi seperti itu. Nah, jika Anda ingin menghostingkan sistem web, nah biasanya digunakan sistem web, server file, printer, menurunkan port, dan biasanya menggunakan IP statis ini. Jadi itu. Nah, apa bedanya yang paling mencolok di IP DNS, IP dynamics-nya? Nah, biasanya IP dynamics ini digunakan untuk perangkat lain, contoh DHCP atau PWA digunakan alamat IP dynamics-nya. Jadi kita kasih mau memperbanyak jaringan dari rumah kalian ke rumah tetangga kalian, jadi menggunakan alamat IP dynamics bukan alamat statis ya, seperti itu perbedaannya. Nah, apa sih perbedaan yang paling kita gunakan? Yaitu di sini ada provider, change, security, destination, and device tracking, device dan scores. Nah, provider biasanya digunakan untuk ISP, ya kan, ISP. Nah, kalau DHCP digunakan untuk alamat IP dynamics. Contoh, saya buat ini. Jadi, kita contoh di sini IP kalian Bisnet. Nah, saya punya router. Nah, IP router, lalu saya sambungkan kabel. Nah, dikasih bahwa Bisnet ini menghubungkan ini itu menggunakan IP statis. Nah, jika kalian pengen nambahin di tetangga rumah kalian menggunakan router lain, kalian tambahkan. Nah, di sini loh IP dynamics. Maka IP statis itu biasanya digunakan untuk routernya saja atau providernya itu ISP. Jadi itu untuk pengalokasikannya. Nah, untuk Ceng, alamat IP statis tidak berubah seiring waktu. Contoh, ini tidak akan pernah berubah. Kita refresh. Nah, ini tidak akan berubah-ubah. Seperti itu. Berbeda alamat dynamics dapat dirubah kapan saja. Jadi IP DNS-nya itu bisa dirubah. Kita contohkan lagi ya. Jadi saya punya server. Nah, contoh kita menggunakan server. Oke, server di sini saya punya komputer. Nah, kita pengalokasikan saja ya. Nah, kita tambah. Nah, ini kita kasih. Nah, di sini alamat IP statis tidak akan berubah seiring waktu. Jadi ini. Jadi contoh ini saya tambahkan IP-nya. Nah, 111.1. Ini kita rubah ke flash. Nah, kalau sudah kita kirim. Nah, kita di sini sukses. Nah, apakah jika saya tutup seperti ini,
maka kabelnya saya tutup, contoh. Nah, saya hubungkan lagi. Nah, apakah apinya berubah? Tidak kan? Jadi tidak akan pernah berubah. Jadi itu pengalokasian tidak berubah. Nah, berbeda alamat IP dynamis dapat dirubah kapan saja. Oke, kita contohkan lagi. Kita buat server lagi, server DHCP. Kita hubungkan. Nah, kita hubungkan, kita tambahkan dulu IP kalian. Nah, mana ini kan saya ulangi lagi, kalau ini sebagai servernya ya, jadi kita pakai statis, aktifkan DHCP, oke, server pool, kita tambahkan, ini berapa tadi IP-nya, saya lupa, 2.1 ya, berarti nanti DHCP-nya ini mulai dari 2, ini kasih, kita save. Nah, kalau sudah on, ya kan, config-nya IP-nya juga sudah jalan, kalian tinggal aktifkan di IP DHCP. Nah, desktop. Nah, di sini kita akan menggunakan DHCP. Nah, IP-nya 2.2. Oke, kita rubah, kita kasih lagi, ya kan. Kita hapus. Kalau sudah hapus, tambahkan lagi. Apakah IP ini berubah? Nah, IP-nya akan berubah 2.3. Jadi itu sharing berubah-rubah, teman-teman berubah. Nah, untuk security-nya memang untuk alamat IP static sulit untuk ditetapkan atau security-nya kurang aman. Karena apa? Contoh, saya pengen akses router ya. Amannya apa? Ketika kita mau mengakses router, kita tahu alamat IP. Oh, pasti alamat IP-nya 0.1. Kenapa? Karena apa? Ketika saya mau buka lagi IP-nya, nah, masih tetap. Nah, ini loh yang nggak aman jadi IP statisnya. Jadi itu untuk bank security. Alamat statis sifatnya berubah-ubah, tidak terlalu beresiko. Artinya apa? Ketika alamat IP ini sudah berubah, itu kita tidak tahu apakah servernya ber-IP berapa, kita kan juga nggak tahu ya. Nah, contoh kita beri 6. Nah, kita IP 6. Nah, di sini kita cek. Nah, apakah transfernya kita tahu IP-nya 1.2? Nah, nggak muncul. Jadi itu tidak amannya. Jadi itu untuk device tracking perangkat yang menggunakan alamat statis dapat dilacak dengan mudah. Tentu karena memang kita tahu alamat routernya kita 10.1 gitu kan. Kita tahu lah sulit dilacak karena memang sulit. Karena kita nggak akan tahu bahwa IP-nya nanti kita akan berubah-ubah. Contoh seperti ini. Nah, IP-nya ini. Nah, IP-nya 2.3. Kita hapus lagi, contoh lagi kita biar nggak ada salah paham ya. Bentar. Kita hapus. Nah, kita rubah. Nah, kita rubah. Apakah perubahan ini mana? Nih. Nah, 2.2 berubah lagi. Jadi kita nggak akan tahu kita di mana device trackingnya akan sulit. Stabilisinya sangat stabil karena memang nggak berubah-ubah. Nah, kalau berubah-ubah pasti nanti kecepatannya akan menurun. Nah, cost lebih mahal karena apa? Memang untuk kita akses mendapatkan IP ISP seperti ini itu memang biayanya mahal. Yang kedua, lebih murah digunakan, dipelihara. Jadi kita bisa mengalokasikan lebih banyak. Jadi itu, kalau masnya untuk mas siapa itu tadi? Masih heboh, masih kurang paham. Jadi
bisa komentar lagi dari semua materi yang saya sampaikan ini kurang atau tidak. Karena apa? Alamat IP statis itu biasanya hanya digunakan oleh ISP dan tetap. Contohnya, website kalian pasti punya IP, terus sebagainya. Nah, sedangkan alamat IP DNS, IP DNS itu hanya digunakan saat berubah-ubah penggunaan masuk. Contoh, kalian di sekolahan, kalian pengen mengalokasikan biar tidak dioprek-oprek oleh anak-anak kalian, murid-murid kalian. Jadi kita menggunakan alamat DNS biar apa? Biar mereka nggak bisa akses alamat router kalian. Seperti itu. Apa sih perbedaan antara alamat IP statis dan dinamis? Nah, mana yang harus dipilih ketika penggunaannya sesuai? Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat buat kalian dan salam networking.